Nah, ini untuk laporan final cek ya dari mobil Mazda 2 non sky aktif. Untuk job pekerjaannya tadi ini nggih. Servis carbon clean, ganti oli mesin, ganti oli transmisi, general check up dan baterai tester. Untuk partnya sendiri ada oli mesin dan oli matic. Dan beberapa catatan yang kita temukan, yang pertama filter udaranya kotor, jadi kita bersihkan terlebih dahulu nggih. Terus ban depan kanan, belakang kanan kiri tipis. Ada rembesan oli mesin dari bagian atas. Terus cek engine tidak menyala, speedometer bekas perbaikan dan ECU atau komputer utama bekas dibongkar. Ini untuk komponen-komponen sudah kita kerjakan dan sudah kita pasang kembali. Baut-baut sudah kencang. Untuk teman catatannya, filter udara di dalam sini kondisinya kotor, tadi kita bersihkan terlebih dahulu. Terus untuk kebocoran oli, ini terlihat mesin bagian atas ini bekas dipopolin. Dan ini untuk kebocoran oli saran dilakukan perbaikan bocor oli dan melihat kondisinya seperti apa, kenapa kok sampai dilem sebegitunya. Terus ini kita temukan komponen throttle body elektrikalnya niki juga dilem, soketnya hilang. Nah, terus untuk ECU atau komputer utamanya niki, nah, ini harusnya ada kancengannya seperti ini, tetapi ini tidak ada dan hanya dilem. Ditambah ini bekas bongkaran dan lemnya niki baru, seperti itu. Terus tadi untuk bagian main relay utama di box sekring, nah ini diganti dengan tidak standarnya. Yang standar harusnya berwarna biru. Yang standarnya harusnya berwarna biru seperti ini, tapi ini diganti dengan relay yang biasa. Nah, untuk lain-lain, fungsi radiator masih oke. Minyak rem kotor, indikasikan master rem bermasalah. Untuk sementara masih bisa digunakan. Jika lain waktu rem terasa dalam, berarti master rem ini saran dilakukan penggantian. Terus untuk tutup oli sudah kencang. Kondisi dalaman mesin hitam belum berkerak, masih aman. Tutup oli kencang, dipstick oli sudah pas. Untuk oli matic sudah kita ganti juga, sudah cukup nggih. Untuk air washer sudah kita tambah. Air reservoir radiator cukup. Ini tutupnya hilang hanya di plastik. Untuk aki kencang, aman. Untuk engine mounting masih aman. Itu untuk panel juga masih aman, belum terlihat adanya retak-retak ataupun aus seperti itu. Terus untuk lampu-lampu lampu dekat, kota, jauh, hazard, fog lamp. Lampu nyala semua. Untuk fog lampnya niki mati pak. Ini dari elektrikalnya, jadi perlu pengecekan lebih lanjut tentang elektrikal lampu fog lampnya. Seperti itu. Nyala ke bagian belakang, kota, rem, hazard nyala semua. Mundur. Mundur nyala semua Oke. Untuk kondisi ban ini kondisinya tipis pak, dan ini mulai retak. Ini sangat beresiko. Saran dilakukan penggantian ban yang belakang kanan. Yang depan kanan untuk
tahunnya tidak terlihat ya Pak. Mungkin di sebelah belakangnya depan juga tipis dan keras, mulai retak-retak. Nah niki depan sangat beresiko jika tidak dilakukan penggantian. Untuk kondisi rem secara visual yang bagian depan masih terlihat tebal Pak, karena memang jenisnya disc brake. Untuk yang belakang kan tromol, jadi perlu pembongkaran. Depan kiri kondisinya mulai retak-retak dan keriting atau tidak rata dan bergelombang juga kan itu. Sistem remnya sama. Tuh belakang kiri yang terakhir kondisi tipis dan retak-retak. Jadi untuk ban saran segera dilakukan penggantian ya Pak, agar tidak berisiko, apalagi ketika dipakai perjalanan jauh bersama keluarga seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian dalam atau interior. Tadi ada beberapa kendala ya, ketika mesin dinyalakan dari bagian speedometer timbul bunyi. Nah ini yang pertama kali kita temukan tadi, takon-takon indikator check engine atau gambar mesin tidak menyala. Nah ini kendalanya bunyi nging. Nah tadi pas kita cek kondisi speedometernya bekas dilakukan pembongkaran atau seperti pernah dilakukan pembongkaran dan perbaikan. Nah kami curiga untuk yang kendala itu ada kaitannya dengan speedometer dan juga komputer utama tadi yang bekas dilakukan pembongkaran atau pernah dilakukan pembongkaran dan perbaikan seperti itu. Kita starter ya. Kilometer di angka 130.000. Terus ada tambahan catatan dari kami KR. Nah ini magnetiknya bermasalah. Nah dan tadi juga ada tambahan indikator holdnya itu kedip-kedip. Nah ini muncul kendalanya nggih. Kendala-kendala seperti ini bisa jadi karena electrical yang sebelumnya pernah dilakukan pembongkaran itu bermasalah. Jadi beberapa kendala biasanya disebabkan dari satu penyebab atau satu masalah, seperti elektrikalnya, entah dari bagian speedometer dan juga komputer utama atau ECU. Jadi perlu diurut satu persatu permasalahannya dari mana, entah dari komponennya, sensornya ataupun elektrikalnya. Dan untuk yang lain AC dingin, terus lampu power window aman, maaf lampu kabin untuk power window aman. Nah, untuk yang depan kiri, tuh yang depan kiri power window tidak berfungsi depan kiri, belakang kiri yang berfungsi hanya sebelah belakang kanan. Itu perlu pengecekan lebih lanjut juga. Untuk klakson nyala, wiper dan washer mau nyemprot dengan sempurna. Kondisi wiper kurang bersih untuk sapuannya Stiker servis sudah terpasang, gantungan oli aman. Untuk handrem 1, 2, 3, 4. Untuk handrem masih standar di 3-4 klik seperti itu. Untuk tombol-tombol ini kendalanya masih muncul karena disebabkan dari sistemnya yang bermasalah. Untuk tombol-tombol audio untuk volume, tombol volume aman
Untuk pemindah channel, juga normal, aman. Lanjut untuk retract, depan kanan menutup, depan kiri menutup. Buka, aman gitu. Sekian untuk laporan final checknya dari mobil Mazda 2 non Sky aktif. Terima kasih.